Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi dengan pelajaran matematika bersama saya, Ibu Novianti Dian Lestari. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini adalah materi pertama di kelas 9. Tapi pada pertemuan sekarang kita hanya akan membahas bilangan berpangkat saja. Lebih tepatnya mengenai definisi bilangan berpangkat. Setelah mengikuti pertemuan ini, Ibu harapkan kalian dapat mendefinisikan apa itu perpangkatan dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, yaitu soal-soal yang Ibu berikan nantinya. Oke, kita masuk ya. Apa itu perpangkatan? Ada yang tahu? Oke, untuk menjawabnya, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, Ibu punya A pangkat 1. Artinya, ada A sebanyak 1 faktor. Kemudian, contoh yang kedua, ada A pangkat 2. Artinya, A dikalikan dengan A. A-nya ini ada 2 faktor. Kemudian contoh berikutnya, A pangkat 3. Artinya, ada A dikali dengan A, dikali lagi dengan A. Sebanyak berapa faktor? Ya, betul, sebanyak 3 faktor. Kemudian A pangkat 4. Di sini teman-teman bisa lihat ya, A pangkat 4. Berarti A dikalikan dengan A, dikalikan lagi dengan A, dikali dengan A. Sebanyak 4 faktor. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut. Ya, ketika ada perpangkatan, maka banyak faktornya itu akan sesuai dengan berapa pangkatnya. Nah, maka dari sini kira-kira teman-teman sudah bisa menyimpulkan belum apa itu definisi perpangkatan? Yuk kita jawab bareng-bareng ya. Perpangkatan adalah, lanjutkan masing-masing ya. Kemudian Ibu masuk ke materi berikutnya. Bentuk umum perpangkatan. Bagaimana bentuk umum perpangkatan? Kita lihat di sini. Bentuk umumnya adalah A pangkat N. A ini nantinya boleh teman-teman ganti dengan angka berapapun. Begitu juga dengan N. Boleh teman-teman ganti dengan angka berapapun. Oke, siapa itu N? N ini kita sebut dengan eksponen. Sementara A kita sebut dengan bilangan pokok. Oke, kita lihat contoh-contoh perpangkatan. Kira-kira bagaimana ya contohnya? Kita lihat contoh yang pertama. Ketika ada 2 pangkat 3, maka artinya ada angka 2 dikalikan lagi dengan angka 2, dikali lagi dengan angka 2 sebanyak berapa faktor? Di pangkatnya 3, berarti sebanyak 3 faktor. Angka 2-nya ada 3. 2 kali 2 kali 2. Berapa hasilnya? 2 dikali 2 adalah 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke, contoh berikutnya. Lihat ya. Di sini sekarang angkanya negatif. Negatif 2 di pangkat 2. Berarti negatif 2-nya ada berapa faktor? Ya, betul. Ada 2 faktor. Negatif 2 dikali negatif 2. Teman-teman masih ingat ya? Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka artinya negatif 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Berikutnya, negatif 2 pangkat 3. Artinya negatif 2-nya ada 3 faktor. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Mari kita kalikan. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya positif 4. Positif 4 dikali lagi dengan negatif 2. Hasilnya negatif 8. Teman-teman perhatikan di sini. Ketika ada bilangan negatif, dipangkatkan. Kalau pangkatnya genap, maka hasilnya menjadi positif. Tapi ketika bilangan negatif dipangkatkan dan pangkatnya ganjil, maka hasilnya menjadi negatif. Ingat-ingat ya, bilangan negatif pangkat genap hasilnya positif. Bilangan negatif pangkat ganjil hasilnya negatif.
Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa mengalihkan satu persatu saja ya. Berikutnya, negatif 2 dipangkat 2. Nah, ini bedanya. Kalau dua contoh di atas, negatif 2-nya diletakkan di dalam kurung. Artinya yang dipangkatkan adalah semuanya. Negatif 2 semuanya dipangkat. Tapi kalau di sini, negatif 2 pangkat 2. Berarti yang dipangkatkan siapa? Hanya 2-nya saja. Makanya Ibu jawab di sini negatifnya Ibu tulis di luar, kemudian baru 2 pangkat 2. 2 dikali 2. Hasilnya 2 kali 2 adalah 4. Jangan lupa ada tanda negatif di depan. Maka menjadi negatif 4. Berikutnya, ini ada bentuk pecahan. Tapi lihat, pecahannya juga di dalam kurung. Artinya semua pecahan ini yang akan kita pangkatkan. 2/5 pangkat 4. Maka menjadi 2/5 dikali 2/5 dikali lagi 2/5 dan dikali lagi 2/5. Sebanyak 4 faktor ya. Kita hitung. 2 kali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2 hasilnya 16. Yang bawah penyebutnya 5 dikali 5, 25. Dikali 5 hasilnya 125. Dikali lagi 5 hasilnya 625. Maka kita dapat hasil akhirnya adalah 16/625. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Sudah selesai materi kita hari ini. Silahkan teman-teman pahami lagi. Kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.